Pagi Pak Franklin, saya Cindy, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas seputar tentang corona. Tapi yang kali ini yang saya bahas bukan tentang penyebab ataupun gejala corona. Yang saya bahas kali ini mengenai apa itu perbedaan physical distancing dengan social distancing, lalu apa dampak lockdown bagi Indonesia, mengapa Indonesia tidak melakukan lockdown dan lain-lain. Untuk video lebih lengkapnya Oke, hal pertama yang akan saya bahas adalah apa perbedaan physical distancing dengan social distancing. Social distancing dapat diartikan sebagai pembatasan sosial, sedangkan akhir-akhir ini sedang populer dengan istilah physical distancing. Physical distancing dapat diartikan sebagai pembatasan fisik. Sebenarnya physical distancing hampir sama dengan social distancing. Dengan begitu, penggunaan physical distancing lebih tepat dibandingkan social distancing. Lalu yang kedua, mengapa negara lain melakukan lockdown sedangkan Indonesia tidak? Karena menurut Jokowi, tidak semua negara cocok dengan lockdown. Jaga jarak fisik lah yang cocok untuk negara ini. Hal ini karena disebabkan akan berimbas kepada perekonomian Indonesia. Karena nantinya banyak hiburan yang akan ditutup, kantor-kantor ditutup, dan lain-lain. Belum lagi nanti tidak ada ojek yang dapat berlalu-lalang. Lalu berimbasnya kepada masyarakat kalangan bawah yang akan semakin sulit. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau lockdown diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah jika lockdown diterapkan di Indonesia, maka nantinya akan berimbas kepada perekonomian. Ekonomi akan melemah, banyak karyawan yang di PHK, lalu kembali lagi rakyat yang akan sepi. Lalu yang keempat, kenapa Indonesia memakai istilah social distancing? Ya, alasannya karena nantinya akan berimbas kepada perekonomian. Makanya Indonesia lebih memilih social distancing dibandingkan lockdown. Untuk melakukan social distancing juga harus dengan kedisiplinan dari rakyatnya. Percuma melakukan social distancing dan kita disuruh belajar di rumah, bekerja di rumah, tapi malah dipakai buat jalan-jalan. Hal ini bukannya akan menekan angka penyebaran, lain akan menambah. Lalu yang kelima, bagaimana saya menyikapi yang tadinya belajar offline kini menjadi online. Lalu bagaimana saya menyikapi UN ditiadakan. Kalau untuk soal belajar online, saya akan setuju atau terima-terima saja setiap keputusan dari pemerintah. Walaupun begitu, bukan berarti saya harus berleha-leha. Tetap saja saya harus belajar dengan giat. Dan soal UN, saya juga sangat setuju dengan pemerintah untuk meniadakan UN. Karena menurut saya UN bukan dijadikan sebagai ajang penilaian kemajuan suatu pendidikan. Justru UN dijadikan ajang siapa yang paling terbaik dan memaksa kita untuk mampu menguasai semua pelajaran. Sedangkan otak kita diciptakan berbeda-beda. Oleh sebab itu saya setuju dengan Pak Nadiem untuk menghapus UN. Alangkah lebih baiknya diadakan ujian sesuai dengan bakat dan minat. Lalu yang keenam, kalau disuruh pilih sistem belajar online atau offline, sebenarnya sistem belajar offline dan online sebenarnya membawa untung dan rugi. Kalau belajar offline, untungnya dapat uang jajan, ketemu teman, dan lain-lain. Ruginya kerja tugas, kita nggak bisa sambil rebahan dan makan. Lalu kalau belajar online, untungnya kita bisa kerja tugas sambil rebahan dan makan. Lalu tugas bisa dikerjain nanti. Lalu kalau ulangan bisa buka Google. Nah, ruginya tidak ketemu teman, dapat uang jajan, tapi SPP tetap jalan. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih memilih sekolah offline karena SPP tidak terbuang sia-sia, dapat uang jajan dan lain-lain. Tapi walaupun saat ini harus belajar offline, saya terima saja. Lagian wabah itu bukan kemauan kita sendiri. Sekian penjelasan saya dan pendapat saya. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Terima kasih.